Segera download Quran Tadabbur, meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta uzur, malam ini kita belum melanjutkan kitab Kasyfus Syubhat karena tadi saya persiapan tapi tidak sempat selesai. Ada uzur. Lagi pula saya juga tidak bawa tab ya. Jadi kita tematik aja pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan tentang materi dengan judul faedah-faedah menundukkan pandangan. Ya, faedah-faedah menundukkan pandangan. Kita tahu bahwasanya di antara ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, baik lelaki maupun wanita adalah menundukkan pandangan. Terutama kaum lelaki yang di zaman sekarang ini penuh dengan godaan-godaan, banyak terpaparkan pada penglihatan-penglihatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada lelaki-lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah khabirun, maha khabir, maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, dan seterusnya. Sampai di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian seluruh kaum mukminin, laki-laki maupun wanita, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian beruntung. Ayat ini menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan menjelaskan bahwasanya tidak menundukkan pandangan adalah dosa. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, bertobatlah kalian seluruhnya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ini ibadah menundukkan pandangan sangat kita butuhkan di zaman kita sekarang ini dengan tersebarnya fitnah, ya, fitnah wanita di mana-mana, ya, iklan-iklan isinya wanita, ya, berita-berita yang bawa acara juga apa? Wanita, serta banyak sekali ya tontonan-tontonan di medsos, YouTube atau Instagram atau Facebook dan lain-lain yang isinya adalah wanita yang terbuka sebagian auratnya, ya. Dan banyak orang yang tidak memperdulikan. Mereka memandang seakan-akan itu hal yang biasa. Sebagaimana sering saya sampaikan, sampai-sampai begitu sering terbiasanya sebagian kita, sampai kalau kita memandang wanita yang terbuka auratnya, kita pun tidak beristighfar. Karena kita memandang itu suatu hal yang biasa. Kapan kita beristighfar? Kalau kita merasa itu dosa. Karena saking terbiasanya, kita sampai-sampai lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya mengingatkan diri saya kembali dan juga kepada hadirin, terutama para ikhwan, untuk kembali menjalankan ibadah ini, yaitu menundukkan pandangan dari melihat perkara-perkara yang haram.
Untuk memotivasi hal ini maka saya akan sebutkan beberapa faedah-faedah dari menundukkan pandangan yang sebagiannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi tentang samarat ghaddil basar, buah dari menundukkan pandangan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan adalah bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita, kita taat. Dan tidaklah kita hidup di atas muka bumi ini, kita diciptakanlah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian salaf menafsirkan li'amurahum wa anhahum. Untuk aku perintahkan mereka, kata Allah, dan untuk aku melarang mereka. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk diperintahkan dan untuk dilarang. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah dengan menundukkan pandangan, berarti kita menjalankan salah satu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Dan teruslah kita demikian sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah kedua, kalau kita menundukkan pandangan, berarti kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakas tsaniyah." Wahai Ali, janganlah kau susulkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Sungguhnya tidak mengapa bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Ya. Demikian juga ketika Nabi SAW berhaji bersama Fadl bin Abbas, kemudian lewatlah sebagian wanita yang sedang ihram, yang sebagian mereka terbuka mungkin wajahnya, sehingga kata sang perawi fa'ajabahu husnuhun, maka keelokan wanita tersebut menakjubkan Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas pun melihat wanita tersebut, maka Nabi pun memegang kepalanya, dibalikkan ke arah yang lainnya. Jadi ibu-ibu kalau lihat suaminya lagi melotot akhwat, pegang telinganya, suruh putar, lihat wajah saya aja, jangan lihat yang lain. Jadi Nabi yang menyuruh untuk menundukkan pandangan. Ya. Kalau kita tidak sengaja pandangan pertama, maka tidak jadi masalah, karena terutama di zaman sekarang ini kita tidak bisa menghindar dari melihat wanita yang terbuka auratnya. Tapi jangan terus melotot ya. Mentang-mentang ini pandangan pertama, yang penting belum berkedip ya. Belum berkedip masih halal. Kalau sudah berkedip sudah kedua, enggak. Maksudnya kalau kamu udah lihat, kamu segera tundukkan. Kita sekarang, ya kecuali gimana ya, kita sekarang nonton berita, pembawa acaranya perempuan atau laki-laki, seringnya apa? Perempuan. Pakai jilbab atau tidak? Tidak pakai jilbab. Cantik atau jelek? Tahu dari mana? Ya, kita lihatlah. Segera kita istighfar. Kalau memang perlu kita lihat berita tersebut, tutup muka orang pembawa acara tadi, ya. Sehingga kita fokusnya bukan ke dia ya. Kalau memang perlu mendengar atau menonton berita. Kita naik pesawat ya. Yang melayani pramugari atau pramugara? Pramugari. Pramugari ekonomi sama bisnis beda tidak? Sama-sama pramugari. Cuma kualitas berbeda. Gimana? Saya sering kalau naik pesawat, orang rumah ingatkan, tundukkan pandangan. Jangan lihat pramugari. Saya bilang saya enggak ngelihat, tapi dia kelihatan. Depan kita. Gimana mau? Saya enggak ngelihat, tapi apa? Kelihatan. Jadi banyak hal yang memang tidak bisa kita hindari, maka bukan berarti terus kita melotot. Kita segera tundukkan pandangan, kemudian kita istighfar kalau bisa ya. Jadi kalau kita menundukkan pandangan, maka kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menundukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada perintahnya.
Di antara faedah menundukkan pandangan bahwasanya menundukkan pandangan mendatangkan kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika azka lahum." Sungguhnya menundukkan pandangan itu lebih suci bagi mereka, orang-orang yang menundukkan pandangan. Dan kalau hati kita lebih suci, maka insyaallah kita lebih khusyuk dalam salat, lebih terenyuh dalam baca Al-Qur'an, ya. Lebih mudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih membenci kemaksiatan, ya. Kenapa hati kita suci? Lain halnya kalau kita mengumbar pandangan, maka hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi kotor. Karenanya faedah berikutnya yang keempat, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang menundukkan pandangan maka akan diberikan cahaya dalam hatinya. Cahaya keimanan. Ditambah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bisa jadi di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang ayat dalam surat An-Nur perintah untuk menundukkan pandangan, setelah itu beberapa ayat kemudian Allah sebutkan tentang sifat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman, lelaki beriman, tundukkan pandangan mereka. Katakanlah kepada wanita mukminah, tundukkan pandangan mereka. Setelah itu Allah sebutkan di lembaran berikutnya, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah," dan seterusnya. Kata Allah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti mishkat, seperti lampu yang ada cahaya di dalamnya yang terang benderang. Kata para ulama, itu seperti cahaya yang Allah berikan dalam qalbil mukmin, dalam hati seorang, kalbu seorang mukmin. Ya. Siapa yang menundukkan pandangan, maka cahayanya semakin kuat dalam apa? Dalam hatinya, dalam hatinya. Ya. Dan kita tahu kaidah man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Siapa yang meninggalkan melihat kenikmatan, memandang yang haram, dia tinggalkan karena Allah, Allah akan berikan kelezatan, kebahagiaan yang lebih baik daripada apa yang dia lihat tersebut. Taib, di antara keutamaan menundukkan pandangan, bahwasanya orang menundukkan pandangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Jadi Allah ciptakan bagi kita pandangan agar kita bersyukur. Alam naj'al lahu ainain, bukan kami telah menjadikan bagi dia dua mata. Nah, di antara bentuk bersyukur atas nikmat pandangan adalah kita tidak gunakan untuk maksiat, tapi kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pandangan, penglihatan dan hati, tetapi hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Dan ini isyarat dari Allah bahwasanya yang mensyukuri nikmat pandangan tidak banyak. Yang mensyukuri nikmat pandangan tidak banyak. Banyak orang menggunakan matanya untuk melihat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita bisa menundukkan pandangan, berarti sungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah menundukkan pandangan adalah kita terhindar dari dosa zina, ya. Karenanya ketika Allah menyebutkan tentang menjaga kemaluan, Allah mendahulukan penyebutan menjaga pandangan.
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sehingga dikatakan bahwasanya an-nadhar, nadhar muharram bariduz zina. Bahwasanya pandangan yang haram adalah pengantar menuju perzinahan. Tidak mungkin ada perzinahan kecuali dimulai dari memandang yang haram. Sebagaimana perkataan seorang penyair, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhar wa mu'dhamun nar min mustasghari asyarar. Semua peristiwa-peristiwa besar, perzinahan dan yang lainnya dimulai dengan awalnya dari melihat. Dan besarnya api dimulai dari awalnya adalah percikan-percikan api. Kalau seorang bisa menundukkan pandangan, bisa dipastikan dia tidak berzina. Tidak mungkin orang berzina kecuali dimulai dengan melihat yang haram. Karenanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya memang kita tidak bisa terhindar dari sarana-sarana zina tersebut. Tinggal kita harus bertakwa untuk beristighfar atau memalingkan pandangan kita. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, kataballahu libni Adam hadzahu minaz zina mudrika dzalika la mahalah. Sungguhnya Allah telah menetapkan bagi hamba-hambanya bagiannya dari zina. Dia pasti mendapati bagiannya tersebut dan dia tidak bisa menghindari. Artinya setiap orang pasti kecipratan bagian dari perzinahan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa maksudnya. Kata Nabi SAW, fazinal ain an-nadhar. Zina memandang adalah, zina mata adalah memandang. Wa zinal lisan al-mantiq. Bahwasanya zina lisan adalah berbicara. Wal qalbu yashtahi wa yatamanna. Dan hati berangan-angan dan berhasrat. Wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh. Dan kemaluanlah yang membenarkan semuanya atau mendustakannya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kita tidak akan bisa terhindar dari percikan-percikan zina. Di antaranya memandang. Siapa di antara kita yang tidak pernah melihat yang haram? Kita hidup di zaman sekarang ini. Kita melihat di jalan, kita lihat orang naik motor, terkadang kelihatan anunya, kelihatan pahanya, kelihatan. Kita ke bandara, ngantri depan kita cewek enggak benar ya. Mau diapain? Mau dilihat gimana? Enggak dilihat juga gimana? Tadi aja saya di bandara depan saya ngantri langsung astagfirullah, ini mau diapain? Enggak bisa menghindar, tapi kita tundukkan pandangan ya. Artinya di mana-mana, tapi bukan berarti di mana-mana ada sarana zina kemudian kita menggampangkan, kemudian kita jadikan hal biasa, kemudian menganggap itu satu yang halal. Tidak, kita istighfar, palingkan pandangan dan beristighfar kepada Allah dan jangan menggampangkan permasalahan tersebut, jangan menggampangkan dosa. Ya. Dan memang wanita memang dijadikan sarana oleh iblis untuk menggoda para wanita. Dan benarlah dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi para laki seperti fitnah wanita. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu auratun. Sungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar, maka setan mengintai. Nah, ini bisa dijadikan umpan. Bisa dijadikan umpan. Ustaz, saya sudah 50 tahun. Siapa yang mau lihat saya? Ada umur 70 yang lihat. Jadi setiap peneliti keluar dijadikan umpan oleh syaitan untuk menjerat para lelaki. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah melihat, tidak sengaja melihat seorang wanita, kemudian Rasulullah SAW pulang segera ke rumahnya, kemudian Rasulullah mendatangi Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuhu falyati ila ahlihi. Jika sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk syaitan. Maksudnya bukan syaitan tapi dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau diamati, ya itu bahaya. Kalau enggak diamati enggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau dihayati, ya itu.
Syaitan akan menggambarkan macam-macam. Akan menggambarkan macam-macam. Baik dia menghadap sini maupun dia akan menghadap ke belakang. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang kemudian menggerakkan syahwatnya, maka segera dia balik ke istrinya. Sungguhnya apa yang ada di istrinya bisa menolak yaruddu ma fi nafsihi, bisa menghilangkan hasratnya tersebut ya. Segera pulang ya. Segera pulang. Jadi ibu-ibu jangan kaget kalau tahu-tahu bapak-bapak pulang. Ketuk pintu, kenapa? Pulang ya. Baru melihat sesuatu ya. Udah, ibu-ibu harus layani. Jangan bilang macam-macam aja ya. Enggak. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sesuatu yang menggoda, segera pulang ya. Tahu rumah pulang kan? Jangan sampai belok kanan ya. Rumah jelas di mana tempatnya, jangan belok kanan. Jadi segera pulang untuk menghilangkan hasrat, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terbawa kepada hayalan-hayalan berikutnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Taif, mengepung kota Taif, ada seorang mukhannas, yaitu bencong. Dia berkata kepada sebagian lelaki, kalau kalian berhasil menaklukkan kota Taif, alaikum bi fulanah bintu fulan. Carilah wanita ini. Jadi dia ngerti bencong ini. Dia bilang fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi thaman. Sungguhnya wanita Taif ini terkenal cantik ini, kalau dia datang dengan 4 sudut, kalau dia balik dengan 8 sudut. Apa 4 sudut 8 sudut? Enggak tahu. Ada khilaf di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan wanita tersebut kalau datang dalam 4 segi, kalau balik dalam 8 segi. Ada yang mengatakan, sebagian syurah mengatakan wanita tersebut kalau dia menghadap sini maka terlihat lekukan perutnya, dan yang mendahulu kalau perempuan yang perutnya berlekuk itu perempuan yang dicari. Berarti tidak kurus kerempeng ya, tapi berisi tubuhnya. Akhirnya Rasulullah SAW suruh keluarkan lelaki ini karena dia bencong tapi ngerti tentang apa? Wanita. Berarti dia bersyahwat kepada wanita. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para lelaki, ya, siapa yang menundukkan pandangan, maka dia akan terhindar dari perbuatan yang nista, perbuatan zina. Dan saya katakan tadi, banyak sarana untuk menjerumuskan seorang dalam zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zinal ain nazar. Zinanya mata adalah apa? Memandang. Seorang memandang. Dari pandangan tersebut dia kemudian tahap berikutnya dimulai dari pandangan. Wa zina al-lisan al-mantiq, dan zina perkataan zina lisan adalah perkataan. Dari rayuan, ucapan menggoda, laki-laki berbicara, wanita berbicara, maka masuk ke hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang wanita untuk berbicara dengan mendayu-dayu. Bahkan Allah sampaikan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian menundukkan suara kalian ketika berbicara, maka orang yang punya penyakit hati akan condong kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Kata-kata yang wajar. Ini menunjukkan bahwasanya suara kalau diucapkan dengan dibuat-buat bisa menarik hati lelaki. Dan itulah zina suara. Ya, zina apa? Suara. Dan sekarang bukan cuma suara. Di antara yang mewakili suara adalah chattingan. Adalah apa? Chattingan. Hati-hati, betapa banyak orang terfitnah di awal fitnahnya karena chattingan. Melihat status seorang wanita, kemudian dia boleh ngobrol di chattingan tersebut. Wah, ini bagus sekali kalau bicara, indah berbicara ya. Mulai dia tertarik ya. Dan tanpa sadar kemudian berlanjut pada yang berikutnya. Dan ini bukan cerita dibuat-buat. Saya pernah diceritain oleh seorang syekh. Dia cerita ada seorang wanita, bukan di Indonesia, di luar sana. Dia wanita soleha, suaminya juga soleh. Dan dia suka berdakwah. Kemudian dia mulai masuk di dunia maya. Kemudian dia mulai masuk dalam website-website situ ada diskusi tentang agama. Mulailah dia masuk
Mulailah terjadi diskusi pembicaraan dengan lelaki-lelaki yang juga masuk dalam pembicaraan tersebut. Lama-lama akhirnya dia sudah tidak tertarik lagi kepada suaminya dan dia selalu kecanduan untuk ngobrol sama apa? Laki-laki di situ ya. Hati lemah. Hati sangat lemah. Iblis mudah menggoda, memalingkan hati seorang dari jalan yang lurus menuju jalan yang bengkok. Oleh karenanya hati-hati kita ketika tergoda atau menghadapi hal-hal seperti ini, maka kita jangan kasih celah. Ingat perkataan Zulaikha yang menggoda Yusuf alaihissalam. Dia berkata, "Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah menggoda Yusuf alaihissalam dan Yusuf fasta'sam. Dia bertahan. Dia tidak kasih celah sedikit pun. Kita ini kadang-kadang KO karena kita kasih apa? Celah. Kasih celah. Tidak ada. Ada perempuan WA sembarang, blokir. Tidak usah lihat profilnya dulu, langsung aja blokir. Mau gemuk, mau kurus, mau cantik, mau jelek, mau jilbab, enggak jilbab, cadaran, enggak cadaran, blokir. Mulai kata-katanya blokir. Jangan kasih apa? Celah. Ketahuilah bahwasanya hati kita lemah. Ya. Jangan kasih celah. Ya. Jadi masalah kalau kasih celah, ngobrol, ketawa ketiwi, kita yang terfitnah atau dia yang wanita yang terfitnah, kemudian berlanjut. Dan banyak kejadian-kejadian mengerikan kalau kita mau ceritakan ya, tapi hal yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya, seorang dalam menghadapi fitnah seperti ini jangan kasih celah. Jangan kasih celah di chattingan, jangan kasih celah dalam pembicaraan, ya. Dan jangan buka celah untuk dirinya. Buka celah untuk dirinya. Karena kalau dia buka celah, maka dia bisa terjerumus tanpa dia sadari. Syaitan menggoda begitu halus ya. Kemudian di akhirnya tanpa sadar dia sudah kejauhan. Waliyadzubillah. Waspada ikhwan, jangan menggampangkan ya. Sebagian kita dengar sebagian penuntut ilmu, sebagian terfitnah dengan hal-hal ini ya. Terfitnah. Sampai di antaranya ada seorang akhwat yang kemudian cerita kepada akhwat yang lain ya, bahwasanya ada penuntut ilmu yang selalu perhatian sama dia ya. Sampai kalau malam-malam di telepon, sudah sholat malam belum? Namanya laki-laki lemah ya. Mau itu istri orang, kalau dia sudah terfitnah dia tidak peduli. Cinta membutakan mata ya. Cinta membutakan mata, membutakan hati. Baik. Yang berikutnya di antara faedah menundukkan pandangan disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga di antaranya bahwasanya menundukkan pandangan menumbuhkan firasat yang kuat ya, yurisul firasah. Seorang ya, tentunya mereka berbicara ini mereka punya pengalaman ya, para ulama mereka menyebutkan bagaimana para ulama yang selalu menundukkan pandangan maka firasatnya kuat ya, firasatnya kuat dan jarang meleset. Kenapa? Karena hatinya telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki firasat yang kuat. Kemudian di antara faedah menundukkan pandangan bahwasanya menundukkan pandangan akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, "Inna ghaddal basar 'anil maharim yurithu hubballah." Sungguhnya menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram akan mendatangkan, membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ibadah dalam kondisi semangat, salat malam bangun semangat, baca Quran semangat. Kalau tidak baca Quran rasanya hati ini kering, kalau tidak salat malam rasanya sedih ya. Kenapa kita ingin beribadah kepada Allah? Kenapa? Karena kita bukan sekedar khauf dan roja, takut dan berharap kepada Allah, tapi ada poin yang lain, itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita terkadang malas beribadah karena kita tidak membangun ibadah kita di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar khauf dan raja, takut dan berharap. Padahal kita tahu arkan ibadat al-qalbiyah, rukun ibadah hati ada 3. Itu khauf, raja dan mahabbah.
takut, berharap dan cinta. Nah, siapa yang bisa menumbuhkan cintanya kepada Allah dalam hatinya, maka dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan di antara faedah-faedah menundukkan pandangan. Di antara juga disebut oleh para ulama, menundukkan pandangan faedahnya adalah beradab, mengajarkan seorang beradab. Seorang yang tidak menundukkan pandangan, jilalatan, maka pandangannya liar ya, tidak beradab. Lihat sana, lihat sini, berkhianat kepada temannya, matanya binal melihat istri temannya, ya, matanya lancang melihat mungkin adik temannya, ya, yang harusnya dia jaga pandangan dari hal-hal tersebut, dia malah jilalatan. Ya. Dan beradab dalam menjaga pandangan ini diketahui bahkan oleh orang-orang jahiliyah. Oleh karenanya Antarah, salah seorang penyair jahili, pernah berkata, "Aguddu tarfi ma badat li jarati, hatta yuwariya jarati ma'waha." Sungguhnya aku menundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku kelihatan. Dan aku terus menundukkan pandanganku sampai istri tetanggaku masuk dalam rumahnya. Artinya dia menjaga pandangan tidak liar melihat tetangga istrinya, istri tetangganya. Ya, bukan berarti, dan kejadian yang menyedihkan kita dengar, seorang laki pergi nitip istrinya kepada tetangganya, malah dikerjain sama tetangganya tersebut. Berkhianat pada kawannya. Orang yang menundukkan pandangan dia beradab, dia tidak jelalatan, lihat sana, lihat sini. Kemudian jadi di antara faedah menundukkan pandangan adalah beradab. Taib ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara faedah-faedah menundukkan pandangan. Berikutnya kita sebutkan tentang bahaya mengumbar pandangan. Bahaya mengumbar pandangan. Di antara bahaya mengumbar pandangan, ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, waktu kita banyak terbuang untuk hal yang haram. Kita hidup di zaman sekarang ini, banyak tontonan di sana di media sosial. Sekarang mau nonton apapun, kita nonton berita bisa berjam-jam, kita nonton film bisa berjam-jam, nonton Korea bisa berseri-seri. Dan ini penting bagi laki-laki maupun wanita. Laki-laki menundukkan pandangan, wanita juga menundukkan pandangan. Saya beberapa waktu lalu ada seorang ikhwan yang telepon, "Ustaz, gimana kabar? Baik." Terus saya mau lepas dari istri saya. Loh, kenapa? Ustaz, dia nonton Korea setiap hari. Korea ya, dia jengkel. Jadi larang istrinya nonton Korea setiap hari. Saya bilang, nanti kita ketemuan deh. Jangan dulu ya. Jadi ternyata fitnah pandangan bukan cuma menimpa laki-laki, wanita juga ya. Dan tidak sadar seorang setiap hari dia nonton Korea setengah jam. Tidak tahu Korea berapa menit sih film? Ada yang tahu? Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau film India berapa jam satu seri? Taruhlah 30 menit atau 40 menit satu seri. Tiap hari nonton satu seri, besok seri baru, besok seri baru. Tiap minggu kita nonton 5 kali, taruhlah 5 jam. Atau bisa lebih daripada itu, penasaran langsung nonton seri kedua. Subhanallah. Nanti lupa di murojaah ulang lagi nonton. Ceritanya gimana? Murojaah. Nonton film-film secara umum, terlihat aurat wanita, orang-orang barat, orang-orang Jepang, orang-orang Korea, orang India, tarian perut lah, tarian inilah, macam-macam. Tidak terasa setiap hari 1 jam, kalau 1 tahun 360 jam, 365 jam. Kalau 10 tahun, tambah banyak berapa waktu yang kita gunakan untuk melihat hal tersebut. Jadi kalau kita dihisab pada hari kiamat kelak, kita akan lihat hasil penglihatan kita dipaparkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Apakah kita ridha jika dibukakan hari kiamat kelak catatan amal kita ternyata isinya Korea, Korea, India, Korea, India. India sekarang udah nggak laku ya. Sekarang Korea.
sinetron dan macam-macam. Yang situ terbuka aurat yang tidak boleh kita lihat. Maka seorang kembali ya, sampai kapan saya terus begini? Belum lagi nonton yang lebih parah lagi, film-film yang enggak benar, yang buka-bukaan. Ini yang pertama. Jadi kita nanti repot hisabnya pada hari kiamat kelak. Jangan kita gampangkan, Ustaz, yang penting kita bertauhid. Apa ada contoh sahabat bertauhid kemudian begitu? Enggak ada. Apakah ada contoh para ulama yang tauhidnya tinggi kemudian begitu? Enggak. Tauhid mengkonsekuensikan kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita menggampangkan apa? Maksiat. Siapa yang mengaku bertauhid menggampangkan maksiat itu tauhidnya salah. Tauhidnya enggak benar. Justru tauhid mengkonsekuensikan kita mengagungkan Allah. Kalau kita mengagungkan Allah, konsekuensinya kita harusnya takut dengan kemaksiatan sekecil apapun. Dan kalau terus-terusan bukan kecil lagi. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Benar memandang itu asalnya dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan jadi banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengumbar pandangan, maka dia akan terjerumus dalam kecanduan yang lebih parah daripada mungkin kecanduan narkoba atau kecanduan yang lain. Ya. Karena memandang itu disebut dalam perkataan para salaf, datang dalam riwayatnya lemah, bahwasanya nadhar al-muharram sahmun min siham iblis al-masmumah, bahwasanya pandangan yang haram adalah panah yang beracun yang dilepaskan oleh iblis. Kalau panah tersebut masuk dalam hati kita, racunnya menjalar, sulit untuk dicabut. Udah menjalar, seorang terjebak kecanduan. Kecanduan tersebut dia bisa bertahun-tahun kemudian kecanduan untuk melihat yang tidak-tidak. Itu banyak kejadian. Oleh karenanya seorang ya hati-hati ya. Karena panah iblis kalau sudah masuk sulit bagi dia untuk melepaskannya. Dan kita tahu bahwasanya jantung atau hati adalah wi'a, adalah bejana. Bejana yang kosong, yang kerannya ada 3, yaitu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan. Ini kerannya. Salah satu keran yang paling kuat, kencang adalah keran pandangan. Kita ada mandang langsung terproyeksi dalam hati kita dan sulit untuk dilepaskan. Seorang sudah melihat sesuatu, misalnya 2 tahun, 3 tahun belum tentu hilang dari memorinya. Ya. Demikian juga pendengarannya. Kalau yang dilihat sudah buka-bukaan, yang didengar lagu-lagu cinta, pembicaraan rayuan, keran, lengkaplah kerannya 3, lengkap semua, dan menimbulkan penyakit yang luar biasa. Oleh karenanya jangan disangka bahwasanya kalau kita melihat kita akan puas, tidak. Memandang yang haram itu seperti meminum air laut, tidak akan menghilangkan dahaga, semakin membuat apa? Dahaga. Seorang sudah melihat sesuatu, dia akan melihat kedua dan tidak akan pernah selesai. Tidak ada penghujungnya. Tidak ada penghujungnya. Kalau ada penghujungnya gampang, tidak ada penghujungnya. Terus seorang berfantasi melihat yang tidak ada, karena demikianlah tabiat dari maksiat. Ya, bahwasanya dia akan kecanduan, dan kecanduan lebih parah daripada kecanduan rokok, daripada kecanduan narkoba. Ketika seorang sudah terjebak dalam memandang yang haram. Lagi zaman sekarang itu melihat apa saja bisa. Melihat apa saja bisa. Ini yang kita sedihkan, anak-anak kita juga ya, sekarang zamannya kita sering nasihati, diingatkan jangan buka celah bagi mereka ya. Hati-hati. Dan subhanallah sekarang perkara mengerikan ya. Kita ya tontonan luar biasa ya. Medsos merubah cara berpikir orang ya. Banyak rusak seorang dari medsos ya. Kita terkadang bukan takut sama, sekarang kita zaman bukan takut sama anak perempuan aja yang keluar. Kita juga takut anak laki-laki kita. Di luar sana banyak LGBT sekarang. Iya, ngeri. Dari tontonan ya. Waliyadzubillah ya. Saya sekedar cerita aja, saya kemarin beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu lalu, ketemu dengan seorang, dia cerita, Ustaz saya punya ponakan, masih SD,
Dia bencong Ustaz. Oh, bencong. Sebelumnya tidak Ustaz. Loh, kenapa bencong? Saya heran juga. Saya periksa HP-nya isinya film-film gay. Masih SD lah. Dia bilang, Om saya mau juga berubah tapi nggak bisa, tolong saya Om. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu kok begini? Siapa yang suruh nonton gini? Saya lihat Abi juga nonton. Abinya juga nonton LGBT. Dan mengerikan. Hati-hati ya. Jadi tontonan itu berbahaya ya. Siapa yang terjebak dalam kecanduan tontonan, maka dia harus berjuang untuk bisa terlepas dari hal tersebut. Benar-benar berjuang, minta pertolongan kepada Allah dan berusaha untuk menjauh sebisa mungkin, jauhkan diri dari HP, dari segalanya, sehingga memorinya bisa dibersihkan kembali. Namun itu berat, tapi bisa. Kemudian di antara buruknya, sudah azan kan? Belum. Di antara buruknya mengumbar pandangan, ini sering saya sampaikan bahwasanya orang kalau mengumbar pandangan, kelezatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bermaksiat. Dia tidak meraih apa yang dia inginkan, hidup dalam khayalan, memandang yang tidak bisa dia rasakan ya. Ada seorang telepon saya, Ustaz, gimana Ustaz, saya kerja di kantor, saya lihat cewek-cewek Ustaz. Saya bilang, ngapain kau lihat? Kau cuma ngiler aja, nggak bisa dirasain. Kalau kau lihat bisa dicicipin, oke. Ini dilihat doang, cuma ngiler, nggak bisa apa-apa. Tambah menyiksa hati, ya enggak? Ngiler, nggak bisa dicicipin. Ya, percuma menyiksa diri. Kau tidak akan meraih apa yang kau dapatkan. Yang kedua, kelezatan dicabut. Seorang suka mengumbar pandangan, dia akan tidak merasakan kebahagiaan sama istrinya. Dia merasa hambar di rumah. Istrinya cantik tapi terasa hambar. Kenapa? Karena dia suka lihat yang haram. Lihat yang haram. Lihat istrinya, wah sudah enggak cantik lagi. Lihat lezat sudah enggak berhasrat lagi. Kenapa? Dia sudah melihat macam-macam. Ya, sehingga kadang dia pun kalau berhubungan harus menghayal apa yang dia lihat tersebut. Sehingga salah satu azab yang Allah berikan, siksaan dunia, Allah cabut kebahagiaan tersebut. Lihatlah orang-orang kafir, orang bule yang mereka liar dalam masalah hubungan intim, mereka lihat kacau. Sementara kita lihat di orang-orang kampung bahagia dengan istrinya. Orang kampung yang tidak tahu apa, kenapa? Dia tidak macam-macam. Sementara mereka yang modern apa dicabut kelezatannya sehingga mereka mau berfantasi sefantasi-fantasinya tidak akan menemukan kelezatan. Akhirnya terjadilah penyimpangan. Penyimpangan seksual, kadang dengan hewan, kadang dengan ini, kadang dengan mahramnya sendiri, kadang dengan menyiksa. Itu diantara dampak tontonan yang tidak baik dan kemudian dikhayalkan oleh iblis macam-macam, suatu yang aneh dianggap suatu kelezatan dan terjebak. Kelezatan yang sungguhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di rumah menjadi hampa, menjadi hambar, tidak merasakan kelezatan yang seharusnya. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan qul lil mu'minin, katakanlah orang beriman. Kalau kita beriman, mulai sekarang kita latihan menundukkan apa? Pandangan. Jangan buka celah. Ada lihat kita astagfirullah. Jangan biarkan meskipun sedetik, jangan. Begitu lihat kita astagfirullah. 1 detik, 2 detik, 3 detik berpengaruh. Akhirnya kita ingin lihat yang selanjutnya dan selanjutnya, kemudian kita terjebak dalam kehinaan. Taib, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.